bisa mengenal pribadi Tuhan. Lewat pergumulan mereka, kebingungan mereka, ketakutan mereka, kita bisa belajar keyakinan mereka tentang Tuhan. Ya, kita mau mulai aja ya, tanpa berlama-lama. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini buat setiap teman-teman yang ada yang udah live, yang udah join di live talk ini Tuhan. Kami mau belajar bahwa Engkau begitu indah, begitu manis untuk kami rasakan, kami nikmatin. Engkau adalah karunia yang begitu berharga dalam kehidupan kami, dan biarlah hari ini kami bisa mengenal pribadi-Mu yang begitu sempurna itu Tuhan, meskipun kami tahu itu di luar dari batas kemampuan kami. Tapi kami percaya atas kasih karunia-Mu, Engkau yang menyatakan diri-Mu kepada setiap kami, supaya kami bisa mengenal Engkau, pribadi-Mu yang sempurna. Aku bersyukur Tuhan, biar Engkau yang menjadi sumber berkat bagi setiap orang hari ini. Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyentuh hati mereka, Engkau yang menegur, Engkau yang menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan lewat firman ini. Aku percaya gak ada yang kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi firman-Mu akan bekerja, berkarya, dan berbuah. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Kak Sela kan penginjil, jadi bisa pelayanan di semua denominasi. Iya betul, puji Tuhan, dapat kesempatan itu ya. Saya tuh senang banget karena saya pernah memang pelayanan, saya cukup lama pelayanan dari umur remaja sampai usia 24 tahun tuh di satu gereja. Nah, saya tuh juga orangnya tipikal yang gimana ya? Tipikal kalau emang udah Tuhan tuntun di satu tempat tuh udah gitu, jalanin aja gitu. Nggak mau cari pembanding atau gimana gitu ya. Tapi ketika melayani 10 tahun itu dalam perjalanan, menyaksikan bahwa hatinya Tuhan itu besar sekali, bukan cuma bagi gereja itu aja gitu. Jadi saya sendiri menyaksikan betapa besar kasih Tuhan, dan sebenarnya dalam waktu yang singkat ini gimana ya Tuhan untuk bisa menyatakan kebenaran, menyatakan kasih Tuhan bagi begitu banyak orang gitu. Jadi saya bersyukur banget nih lewat live TikTok. Kalau misalnya kita perhatikan kan, kalau misalnya kita datang ke satu gereja kan, kita mungkin cuma bisa mengakses, contoh misalnya ya diundang ke satu ibadah umum gitu, iya 30 orang yang datang gitu. Atau misalnya kita masuk ke ibadah remaja gitu ya, oke lah 15 orang gitu. Tapi kalau kita lihat dampaknya sosial media ini, wah kita nggak pernah tahu dari satu video aja tuh bisa bisa menjangkau 300 viewers gitu ya. Dan kita nggak tahu cara Tuhan yang luar biasa itu akan memakai kalimat atau ayat yang mana untuk bisa menyentuh hati orang itu gitu. Jadi puji Tuhan dapat kesempatan pakai sosial media ini ya, untuk bisa menginjil. Saya juga lagi banyak bikin vlog nih sederhana di YouTube. Gimana ya bisa package, gimana ya bisa menyalurkan value, Christian value ini kepada orang-orang yang belum dengar tentang Tuhan tapi nggak kelihatan untuk ngajarin gitu. Ya udah saya bikin lah vlog-vlog sederhana itu di YouTube ya, puji Tuhan. Ada begitu banyak orang yang nyantol, akhirnya bisa ngobrol dan sebagainya. Oke. Kita baca dari Mazmur 34 ayat yang pertama ya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikiran di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Oke. Jadi Mazmur 34 ini punya latar belakang cerita kalau Daud itu berpura-pura tidak waras. Iya, Anda nggak salah baca. Daud yang adalah orang nomor satu di bangsa Israel, Daud yang adalah dibilangnya pemimpin perang juga ya gitu ya, karena dia adalah raja orang Israel. Dia bisa berpura-pura gila di depan Abimelek sampai akhirnya dia diusir, Daudnya diusir dari tempat Abimelek ya. Nanti kita terbaik kita baca. Tapi kita lanjut dulu ya ke Mazmur ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujianku kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi Daud katakan, Daud sendiri ya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ya dia nggak lepas dari yang namanya pergumulan, ya dia nggak lepas dari yang namanya tekanan hidup, dia nggak lepas juga dari yang namanya dosa. Dia bilang, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu,
puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Aku mau berhenti dulu di sini. Hari ini kalau kita bisa hidup, hari ini kalau kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, hari ini kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa. Alasannya karena apa sih? Apakah karena asik, udah mau tanggal 1, udah mau gajian, gue lebih bersemangat untuk bekerja? Atau asik, ini hari Senin, hari gue libur? Atau apa? Daud katakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Bukan karena kedudukannya sebagai raja, bukan karena banyaknya harta yang dia miliki, bukan karena diri dia, tapi karena Tuhan jiwanya bermegah. Nah, menariknya gini, Daud katakan karena Tuhan jiwaku bermegah. Kalimat selanjutnya, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Maksudnya adalah menariknya gini, di kalimat pertama Daud katakan karena Tuhan jiwaku tuh bermegah. Ya, tahu bermegah ya? Bermegah itu apa? Maksudnya jiwanya tuh kalau misalnya aku lihat dari dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, my soul shall make her boast in the Lord. Jadi iya, jiwanya bangga gitu loh, bangga gitu ya, karena Tuhan. Tapi kalimat yang kedua adalah biarlah orang-orang yang rendah hati. Nah, aku senang banget kalau kita bukan baca dari Mazmur doang, tapi karena kita lagi banyak baca dari Mazmur ya, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mempercayai Tuhan, bahkan kita baca dari Amsal, orang-orang yang mau mencari hikmat, orang-orang yang mau takut akan Tuhan, itu sebenarnya adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dia memilih untuk dia mempercayai Tuhan. Karena dia mau memilih untuk dia bermegah, bangga karena Tuhan. Jadi ini menarik. Kita bangga, tapi bukan bangga tentang diri kita. Kita bangga bukan karena bangga keadaan kita. Kita bangga bukan karena networking kita, gelar kita, apalagi pekerjaan kita, bukan. Kita bangga karena Tuhan. Dan bukti kita, tindakan kita bermegah karena Tuhan itu sebenarnya adalah bukti kita rendah hati. Karena apa? Karena tahu kita nih manusia biasa, yang terbatas, yang lemah, yang berdosa. Kita nggak bisa hari ini. Kalau kata orang, saya hari ini bertahan hidup karena saya punya uang banyak. Saya hari ini bisa bertahan hidup, hari ini saya bisa happy karena saya punya uang banyak. Tapi tahu nggak sih sebenarnya kita itu gampang banget untuk bisa bodoh, salah, celaka, ya kan? Meskipun duit kita banyak. Iya loh. Malah kalau dari Amsal sendiri kita belajar bahwa ngantuknya orang yang punya uang banyak itu sekali-kali nggak bisa membuat tidurnya nyenyak. Berarti ketenangan ya itu bukan berasal dari banyaknya uang. Menarik ya. Kita punya uang pas-pasan kita bisa tidur aja, tapi kalau misalnya kita punya duit banyak kita pusing. Ini nanti aman nggak ya di deposito? Aman nggak ya kalau misalnya taruh di bank gitu kan? Jadi ketenangan kita datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ya, oke, lanjut. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, amin, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nih, menarik ya, karena Daud itu, sekali lagi saya nggak bosan-bosan ceritain, Daud itu adalah seorang raja, pemimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat, nggak cuma pemimpin bangsa Israel, tapi juga jadi pemimpin rohani bangsa Israel. Karena bagaimana hidup seorang raja itu mempengaruhi kerohaniannya bangsa itu. Bagaimana tingkah lakunya seorang raja itu akan turun tuh, kena ke bawah-bawahnya gitu ya. Makanya sekali lagi, jadi pemimpin tuh tidak mudah. Tanggung jawabnya, bebannya, tugasnya banyak.
Ya, makanya nggak banyak orang banyak orang mengira bahwa jadi pemimpin tuh enak karena haknya banyak. Oh, Anda keliru. Berarti Anda nggak tahu kepemimpinan itu apa. Makanya nggak banyak orang mau jadi pemimpin. Kenapa? Bebannya banyak. Siap-siap dihujat netizen karena jadi pemimpin. Iya, iya. Kenapa? Karena jadi pemimpin tuh Anda harus berada di atas rata-rata kehidupan orang-orang yang Anda pimpin. Anda pemimpin rohani, berarti kerohanian Anda itu harus di atas rata-rata orang-orang yang Anda pimpin. Apa? Anda pemimpin misalnya komunitas matematika gitu kan. Berarti Anda harus lebih jago matematikanya ketimbang orang-orang yang Anda mentoring matematikanya. Ya. Jadi kalau kita lihat Daud aja bisa mengatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Ini Daud ngalamin gentar. Iya, Anda nggak salah baca. Daud sebagai seorang raja, orang nomor satu, bisa ngalamin kegentaran melawan musuh-musuhnya. Bukan hanya musuh-musuhnya, tapi juga kita tahu ya, keluarganya chaosnya kayak gimana. Saya selalu ketawa akan hal ini. Maksudnya gini, Daud itu memang ada teladan baiknya bagi kita. Tapi sekali lagi Daud itu adalah manusia yang terbatas, manusia yang berdosa. Ya, karena ada beberapa orang yang terlalu mencintai Daud sampai melupakan kalau Daud itu adalah manusia biasa. Ya. Jadi Daud itu adalah manusia biasa yang bisa ngalamin takut, gentar, yang pernah salah, yang pernah jatuh, bahkan menjatuhkan dirinya kalau kita tahu dari kejadiannya Batsheba ya. Jadi saya menemukan bahwa untuk seorang raja, ya kan menariknya dari peristiwa itu, Daud tuh biasanya maju perang, ya kan? Daud bisa ikut perang. Tapi saat itu Daud memilih tidak ikut perang. Lo aneh, semua pasukan perangnya pergi, dianya enggak. Dan menariknya adalah kita tahu dari firman Tuhan, Batsheba itu mentahirkan dirinya ya dari mandi itu di, saya buka dulu. Di 2 Samuel 11 ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat yang kedua, dia bilang gini, "Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu ia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya." Sedangkan kalau misalnya saya lihat dari beberapa latar belakang informasi yang lebih lengkap gitu ya, latar belakang cerita itu memang peristiwa wanita itu punya satu kebiasaan untuk mereka mandi itu di waktu petang. Emang ada peraturannya kan, di waktu petang. Nah, kalau Daud sendiri yang adalah orang Israel tahu kebiasaan bahwa para wanita itu mandi di waktu petang, kenapa dia naik ke atas soto istana gitu loh. Nah, tapi ada lagi informasi yang beredar bahwa memang di tempat mandinya Batsheba itu memang kelihatan dari atas soto istana gitu. Ya tapi kan kalau misalnya itu udah adalah waktu petang, kenapa Daud juga jadi apa ya? Seperti ada sebuah apa ya? Sebuah yang disengaja gitu loh, kesengajaan untuk dia akhirnya naik ke atas soto istana waktu lagi petang gitu. Dan menariknya adalah ketika dia lihat dia nggak langsung, "Ah Tuhan, aku bersalah, aku berdosa," gitu ya, karena mengingini wanita lain. Dia malah suruh perempuan itu datang dan tidur dengan Daud itu. Jadi kadang-kadang saya mengerti bahwa kadang-kadang kita kalau lagi di sosmed juga ya, aduh nggak sengaja kelihatan, aduh apaan ini gitu kan, tiba-tiba ada muncul iklan atau gimana. Nah, banyak orang ketika udahlah terlanjur, ya udahlah klik aja gitu kan. Padahal sebenarnya kita masih punya keputusan untuk kita berhenti, kita tutup, kita close, kita langsung blok website itu atau enggak akun itu. That's it, udah selesai gitu kan. Tapi ya banyak orang udah, ya udahlah, udah kecemplung juga, ya udah biarin aja gitu kan, tinggal minta ampun. Nah, itu salah gitu. Nah, jadi menariknya adalah Daud katakan, "Aku telah mencari Tuhan dan Tuhan menjawabnya."
Daud ceritain bahwa dia udah pernah mencari Tuhan dan Tuhan meresponnya dengan menjawab dia dan melepaskannya dari segala kegentarannya. Jadi Tuhan bukan cuma menjawab kita doang ya dalam masa kesesakan. Tuhan juga melepaskan kita dari segala kegentaranku. Nah, ini menarik. Bukan melepaskan kita dari masalah. Aku lepas dari segala masalahku, enggak. Melepas kita dari segala kegentaran kita. Jadi sekali lagi, kita bisa menghadapi masalah tanpa rasa takut, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita bisa menghadapi peristiwa-peristiwa sulit itu tanpa rasa takut. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan yang beserta kita. Banyak orang tuh sebenarnya peristiwa itu tuh, masalah itu nggak besar, tapi kegentarannya, rasa takut itu lebih besar daripada masalah itu sendiri. Jadinya heboh, udah langsung, ini udah fatal, aduh aku udah nggak punya semangat hidup, ini terlalu sulit. Padahal sebenarnya itu masalah sepele. Tapi perasaan yang muncul ketika menghadapi peristiwa itu yang membuat kelihatannya masalah itu jadi gede. Ya, lanjut ya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi Daud sendiri memberikan perintah, memberikan dorongan bagi para pembaca, bagi para pendengar Mazmurnya. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Sekali lagi, sebenarnya ini mengajarkan kita apa? Untuk fokusnya kepada Tuhan. Tunggu. Tujukan pandangan kita kepada Tuhan, tapi kan kita nggak bisa melihat Tuhan. Gimana ya? Kita kan belum pernah, kan katanya nggak ada satupun orang yang bisa melihat Tuhan. Kalau misalnya orang itu melihat Tuhan, mati karena dosa kita, karena kefanaan kita gitu kan. Sedangkan Tuhan itu murni, kudus. Maksudnya adalah kita mengarahkan perhatian kita, fokus kita kepada pribadinya. Nah, ketika kita fokusin hati kita, pikiran kita kepada pribadinya, kita ingat lagi siapa dia dalam hidup kita. Apa yang dia perbuat dalam hidup kita. Bagaimana pribadinya dalam hidup kita. Simple ya. Ini adalah firman, perintah, dorongan yang sederhana loh. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Tapi saat orang ngalamin masalah, susah banget. Kenapa? Karena sebenarnya ya tadi, kegentarannya, ketakutannya, kekhawatiran itu lebih besar daripada fokusnya kepada Tuhan. Saya kemarin itu tuh pernah kasih komentar di akunnya Bang Pen. Bang Pen atau Bang Pen sih? Bang Pen ya? Yang dia suka bikin kayak itu loh, ikut kayak dia videoin dia tuh lagi webcaman sama orang-orang asing lah gitu. Intinya dia bilang bahwa yang bertuhan yang akan bertahan gitu. Karena pada akhirnya kita menyadari bahwa tidak ada yang namanya kendala selama Tuhan yang pegang kendali gitu ya, singkat-singkatnya gitulah ya. Nah terus saya kasih komentarnya di reelsnya. Saya bilang, kalaupun hari ini aku kehilangan harapan, Tuhan ajarlah aku mengerti bahwa rencanamu itu lebih besar daripada harapanku, kayak gitu. Banyak juga yang nge-likes gitu kan. Tapi nggak banyak yang follow. Nggak apa-apa, saya nggak cari followers kok. Nah, jadi banyak orang tuh nggak mau untuk menaruh fokusnya, menaruh harapannya, untuk menaruh apa yang menjadi fokus hatinya kepada Tuhan. Padahal mudah loh, tinggal kita arahin aja kepada Tuhan apa yang jadi, bahwa masalah kita tuh nggak lebih besar daripada Tuhan kita. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat yang 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi ketika kita tertindas, ketika kita mengalami yang namanya tekanan, ketika kita mengalami ketidakadilan gitu ya, kita lagi sengsara banget nih hidupnya gitu ya.
dan kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar loh. Nah, banyak orang tuh merasa kalau Tuhan itu mendengar, harusnya Tuhan tidak mengizinkan hal ini terjadi gitu. Udah manja-manjanya keluar gitu ya. Mazmur 34 menarik memang. Apa tuh yang menarik Kak Jingga? Hai Kat. Ada satu mentiku Catherine. Firman Tuhan berubah jadi manusia. Salah kamu. Firman Tuhan gak berubah jadi manusia. Firman Tuhan mengambil rupa manusia. Gak pernah firman Tuhan berubah. Kenapa pendengaran Tuhan gak berubah jadi manusia? Karena dia Tuhan, bukan manusia. Karena dia Tuhan, bukan manusia. Soalnya Daud sedang pura-pura nggak waras nih. Iya betul. Halo Shalom, ini Kak Frankie Lampeang. Aku lagi bahas Mazmur 34 nih. Tentang Mazmurnya Daud ketika dia berpura-pura tidak waras. Di depan Nabi Melek tadi ya. Iya. Jadi saya mulai sering juga bales di kolom komentar supaya live-nya nggak error. Dari kemarin tuh live-nya kayaknya ada peraturan baru. Ya, jadi Daud sendiri bilang orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ada banyak orang tuh mengira tuh Tuhan tidak mendengar seruannya dia. Padahal Tuhan tuh nggak pernah tidur, Tuhan pasti dengar semua seruan kita. Mau yang kita ucapin ya kan lewat kata-kata, mau itu kita ucapin cuma lewat tangisan gak bisa berkata-kata gitu ya. Tangisan tuh sebenarnya adalah doa yang tidak terucap. Karena nggak bisa diungkapin, udah tinggal nangis doang gitu ya. Apalagi kita kadang-kadang suka juga berkata-kata dalam hati gitu ya. Kita suka kalau misalnya lagi tidur, kadang-kadang saya juga cuma lebih banyak berkata-kata dalam hati, doa saya sama Tuhan. Tapi kadang-kadang saya juga doa dalam bicara gitu ya. Nah, jadi Daud mengatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Yang saya suka ya, yang saya suka ketika baca firman Tuhan itu adalah Tuhan itu mendengar seruan orang-orang yang Tuhan tahu mereka lagi tertindas. Ya, Tuhan itu mendengar orang-orang yang berseru kepada Dia. Ya, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan gak cuma mendengar, tapi Tuhan juga menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi keadaan kita gak berubah gak apa-apa. Keadaan kita langsung tidak semuanya dipulihkan gitu ya, seperti yang kita harapkan gak apa-apa. Tapi rasa kesesakan, kegentaran, kekhawatiran itu, uniknya adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mendengar seruan kita. Karena manusia bisa aja gitu ya, nggak memperhatikan atau tidak seruan isi hati kita. Yang menarik adalah Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Rasa sesak, rasa kegentarannya, khawatir. Soal tadi kita baca Daud katakan Tuhan menyelamatkannya dari kegentarannya gitu ya. Jadi keadaan tuh nggak berubah tuh nggak apa-apa. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakan, kegentaran kita alami nih. Jadi pada akhirnya masalah itu tidak berubah, tapi yang berbeda adalah dalam hati kita ini berubah. Ya, tadi kita takut banget, khawatir banget. Akhirnya ketika kita berdoa, ketika kita sudah serahin itu semua ke Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, kok saya jauh lebih enteng dan lebih tenang ya. Nah, ini ada ada Kak Frankie tadi ya. Halo Kak Frankie. Halo, menarik ya pembahasannya tentang kitab Mazmur, terlebih khusus tentang Daud. Mm-mm. Fakta yang terjadi di
banyak jemaat Kristen adalah bahwa bagaimana kita mengimani bahwa Tuhan itu baik di saat keadaan tidak baik-baik saja. Itu yang menjadi problematika Amin. di tengah-tengah pengikut Kristus. Ya. Karena pengajaran saat ini banyak bahwa atau teologi kemakmuran bahwa ikut Yesus itu pasti ada berkat-berkat dalam pengertian berkat materi maupun berkat jasmani, dimana kalau ikut Tuhan itu pasti senang-senang. Nah, ini juga memang tidak salah, karena bukan tidak salah, tapi ini juga dipengaruhi karena murid-murid Yesus juga demikian. Di saat mereka mengikuti Yesus, mereka berpikir ikut Yesus itu enak, ikut Yesus itu siapa yang terbesar di antara kita. Dari pelajaran mungkin yang kakak sharing tadi, menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata ikut Tuhan itu kita harus siapkan baik-baik apa yang kita pelajari tentang Yesus, pengenalan kita akan Yesus. Jangan sampai di luar ekspektasi ikut Kristen itu atau menjadi orang Kristen itu harus benar, atau motif ikut Yesus itu harus benar, sehingga tidak terjadi kekecewaan yang berlebihan seperti itu. Sehingga banyak orang yang meninggalkan Kristus bukan karena masalah doktrin, bukan masalah lainnya, tapi karena pergumulan pribadi yang dia anggap Tuhan tidak hadir di saat dia punya masalah, dia tinggalkan Yesus. Nah, kira-kira bagaimana kita, ya baik saya maupun dengan Kak Stella, bagaimana mau mengajarkan ke jemaat bahwa Tuhan itu baik loh di saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Ya. Jadi thank you ya Kak Frankie berbagi. Jadi tadi Kak Frankie katakan bahwa banyak orang itu mundur dari cintanya kepada Yesus itu karena dia melihat bahwa Yesus itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maksudnya adalah perspektifnya tentang Kristus itu keliru gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Ya, saya juga dulu seperti itu, haha. Tapi puji Tuhan bertobat ya, puji Tuhan diselamatkan. Tapi pada akhirnya saya mau katakan gini, kalau Yesus itu baik, ya cuma dinilai dari kebaikan kita, saya mau katakan Yesus tidak baik. Kalau Yesus hadir cuma untuk ya menyenangkan kita, saya mau katakan keinginan kita untuk senang tuh nggak semuanya baik. Ya, kalau Yesus itu ya datang ke dunia cuma pengen buat mujizat, dia cuma jadi pembuat mujizat, bener? Dia duduk aja. Yo 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 yang mau datang sini-sini, yang sakit ayo langsung berobat semuanya ya nih. Oke, sembuh semuanya, oke langsung. Udah. Yesus hanya dikenal sebagai pembuat mujizat, tapi Yesus lebih dari itu. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru, Yesus adalah imam besar, apalagi Yesus adalah pendoa syafaat bagi kita semuanya. Ya, makanya sekali lagi yuk kita kenal Yesus sebagai pribadi yang utuh. Bahwa dia adalah Tuhan, dia akan memberitahukan yang benar, yang baik bagi kita. Sekalipun kita merasa sakit ya Tuhan. Tapi ketika kita mengingat bahwa kita nih manusia yang perlu kebenaran, perlu firman, perlu dia gitu ya sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita mau jalanin semuanya, semua musim dalam hidup kita. Menariknya gini, kalau bicara tentang komitmen dengan Yesus, saya selalu mengaitkannya ya Kak Frankie dengan komitmen dalam pernikahan, janji suci gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita tahu di awal kita bilang saya akan mengasihi kamu dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, senang ataupun sedih. Janji itu kan gak berakhir di awal ya, di hari H semua orang tapi kan bukan di situ pengujiannya. Buktinya adalah ketika nanti udah mengalami tuh yang namanya kesulitan, kesakitan, peristiwa tidak terduga, itu kan baru teruji. Nah, jadi demikian kita juga, iman kita itu akan terlihat bukan ketika kita akhirnya kita percaya kita jadi petobat nih luar biasa, bukan.
justru iman kita akan terpancar, terlihat ketika kita ngalamin peristiwa tidak terduga. Ya, Saya kata ini bukan karena ketika gini ya, ada banyak orang kan gini, "Oh saya enak, saya menderita mulu, akhirnya saya jadi bergantung sama Tuhan." Oh enggak juga. Ketika ada banyak orang yang berharap, kalau misalnya contoh ya, "Iya saya sulit terus, makanya saya ngalamin Tuhan." Loh emang orang-orang yang tidak sulit itu tidak mengalami Tuhan kah? Gitu. Karena di titik terendah maupun titik tertinggi, maupun di tengah-tengah, kita perlu berhati-hati. Karena siapa tahu kita bisa lupa sama Tuhan. Makanya Alkitab sendiri mengatakan ya, jangan sampai kita miskin dan kita justru jadi berkata-kata kasar kepada Tuhan, dan jangan sampai kita berada di titik tertinggi kita dan kita melupakan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya mau kita di titik terendah atau titik tertinggi, kita harus ingat Tuhan gitu. Itu sih pandangan aku. ya, benar. Berarti orang Kristen yang mencapai kedewasaan Kristennya akan berpikir bahwa terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi hari ini tidak kebetulan, Amin. Tuhan punya maksud, dan saya akan jalani hari ini. Thank you. Amin. Jadi, dan orang-orang yang bisa sampai pada titik itu, ya dia sudah pernah merasakan di titik tertinggi, lalu Tuhan izinkan dia lagi aman-aman dari titik tertinggi, lalu Hilang. jatuh ke titik yang terendah, maka pemikirannya akan berubah 190 derajat. Bahkan bisa saja dia biasanya dia ada di rendah, Tuhan percayakan di tinggi, walaupun di saat yang sama Tuhan mempercayakan, di saat yang sama juga Tuhan menguji dia. Bisa Ya. ndak? Bisa ndak engkau setia, tetap setia? Sama ndak imanmu ketika engkau di saat rendah dan di saat engkau tinggi? Jadi Ya. baik. Jadi betul tadi yang dikatakan Kak Stella bahwa bukan pada posisi baik dia dalam posisi yang tinggi ataupun dia rendah dia mengenal Tuhan. Jadi masing-masing posisi itu Tuhan punya cara kepada mereka untuk Tuhan bekerja. Hanya bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja bagi kita di posisi kita sekarang. Nah, sama juga dengan murid-murid Yesus. Sepertinya murid-murid Yesus terlena dengan mujizat-mujizat yang Yesus buat pada kehidupan mereka ya. Sementara mereka mengikuti Yesus, mereka terbuai dengan banyaknya mujizat. Ketika Yesus ditangkap, ya mereka lari dan bahkan menyangkal dia ya, bahkan sampai menjual Yesus. Nah, jangan sampai di saat ada berkat-berkatnya, di saat lagi senang-senangnya kita ikut Yesus. Ketika sepertinya dalam kehidupan kita banyak masalah, tantangan, kita jual Yesus contohnya cuman karena, kalau anak-anak muda cuman karena pasangan kita. Nah, kita jual Yesus hanya karena melindungi atau mencari keamanan. Ya, karena sepertinya menjadi pengikut Yesus itu terancam, maka kita jual Yesus. Ya. Betul. Jadi banyak pilihan, mudah sekali ya untuk menjual Yesus sekarang tuh, lebih banyak lagi apa ya. Iya. Saya punya kesaksian, Kak. Boleh Kak. Ada seorang anak ya, puji Tuhan kami ada di gereja Advent ya. Kalau saya ada di gereja Advent, lalu ada seorang anak muda tertarik untuk belajar Alkitab. Lalu saya katakan, apakah kamu sudah benar-benar mau belajar Alkitab dan ikut Tuhan? Iya Kak, saya mau belajar. Saya tertarik dengan pengajaran Advent tentang Alkitab. Oke. Tapi Kakak mau katakan di awal bahwa kamu ketika belajar Alkitab bahwa Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kamu. Tapi ingat, setan juga tidak senang. Jadi setelah engkau mengambil keputusan ikut Tuhan dan mau belajar Alkitab, maka selalu berpikir di saat yang sama Tuhan melindungi engkau, di saat yang sama setan marah. Jadi selalu berpikir ketika ada pencobaan datang, maka selalu berpikir setan tidak senang. Dan jangan berpikir alat setan itu, jangan berpikir dia marah karena dia, jangan. Pikirlah bahwa itu dia hanyalah alat setan, jadi jangan benci dia. Dan benar apa yang saya katakan, pertama tidak terlalu percaya, sama saja kok.
Sama saja kok pasti, masa saya mau cari kebenaran, masa saya akan di eh, akan dapat banyak masalah. Saya kok cari Tuhan, masa saya dapat banyak masalah? Saya katakan kepada dia, ya, yang penting saya sudah katakan karena banyak pengalaman saya temui seperti itu. Kalau ada orang yang mau serius datang kepada Tuhan, bukan cobaannya lebih ringan, malahan lebih banyak. Benar, setelah dia selesai belajar Alkitab dan dia sampaikan ke orang tuanya bahwa dia mau ikut belajar Alkitab dengan orang-orang Advent, dia diusir. Dia diusir, bajunya dibuang, dia diusir, dan ya, dia katakan, nah benar ya kak, apa yang kak bilang itu benar. Ternyata ikut ikut cari Yesus itu enggak segampang itu. Iya, memang seperti itu. Tapi karena saya sudah ajarkan dulu, saya tidak menawarkan berkat-berkat secara materi kalau ikut Tuhan. Saya sudah persiapkan mentalnya. Saya sudah kasih ajar bahwa dia harus siap dengan segala keadaan yang ada. Dia kaget tapi dia siap untuk itu. Akhirnya gimana? Kamu masih mau lanjut? Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu masih lanjut, percayalah, tidak mudah jalanmu, tapi Tuhan akan menolong. Pasti, dan itu pasti. Dan benar, dia eh, tetap bertahan walaupun banyak cobaan, walaupun dia diusir, jadi ditampung di salah satu anggota jemaat. Saya cari sponsor untuk keperluan makan minumnya, bahkan uang sekolahnya. Puji Tuhan dapat, ada saja Tuhan kirimkan. Dan beberapa kali baik saya, jemaat, dan eh, si adik ini pergi kembali ke orang tuanya untuk mencari, mau minta maaf, untuk mencari perdamaian, diusir lagi. Dan dia tetap kuat, dia tetap semangat. Dan puji Tuhan sampai saat ini dia tetap lanjut bersekolah, dan perlahan-lahan orang tuanya sudah mulai menerima. Saya mau saksikan ini bahwa eh, ekspektasi kita mengikut Tuhan itu harus jelas, atau motif kita ikut Tuhan itu harus jelas. Jangan ada motif keuntungan diri sendiri, ya, motif-motif seperti Yudas, ya, ikut Yesus dia, keuntungan apa yang saya dapat? Keuntungan apa yang saya dapat? Seperti itu. Jadi saya mengajarkan kepada siapa saja yang mau belajar Alkitab. Ini karena saya di Advent, jadi saya kesaksian versi saya. Jadi ikutlah Yesus karena kita mengasihinya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang kalau kita bawa dia kepada kasih kepada Yesus, penurutan itu bukan menjadi beban. Apapun tantangan itu bukan jadi beban, ya. Jadi mari kita imani, ikuti Yesus itu jangan dengan beban, ya. Jangan dengan beban. Enjoy saja, enjoy saja. Masa kita tidak percaya Tuhan sudah mati kok di kayu salib, masa kita masih ragu dengan Tuhan kita? Masa cuma hanya masalah sedikit saja kita tinggalkan Yesus, ya. Jadi itu saja sih Kak, saya mau sharing sedikit. Thank you. Thank you Kak Frankie. Ya, jadi ini saya juga baru kenal juga ya dari Kak Frankie, dari saudara kita di Advent. Kalau saya tuh dulu juga ketawa tuh waktu kawan-kawan tuh bikin grup di Telegram ya, untuk berdiskusi gitu. Lalu ada satu yang mau masuk, lalu dia cuma katakan gini, saya mau terima Yesus kalau saya disembuhkan gitu. Jadi ngancem ya gitu. Maksudnya menjadi Iya orang ya. awal masuknya ngancem gitu. Lalu teman-teman menjawab, oh kalau kayak gitu Pak jangan. Kenapa? Masuk Kristen itu banyak penderitaan gitu. Kalau misalnya di awal Anda udah ngancem, hanya mau nikmatnya aja, enaknya aja, Anda akan mental lagi gitu ya. Jadi Pak, jadi Kristen tuh susah Pak, berat Pak bebannya gitu. Saya ketawa karena ya ampun ini teman-teman nih emang ya saya tahu pendekatannya ke setiap orang tuh kan strateginya beda-beda ya untuk bisa menginjil, tapi saya cuma katakan bahwa memang benar awal sebelum kita mengikuti Yesus atau mungkin udah ada yang masuk duluan gitu ya, ada yang udah oh udah nyemplung duluan gitu ya, nggak apa-apa kita belajar. Maksudnya gini, ketika kita menjadi pengikut Kristus, ya itu langsung jadi beda. Kenapa beda?
kita langsung jadi musuhnya dunia. Kenapa? Karena dunia membenci Yesus. Dan kita pasti juga dibenci oleh dunia. Dunia saya dikatakan sini bukan orang-orangnya, tapi roh jahat di balik dunia ini, gitu ya. Nah, yang menariknya adalah Yesus tuh udah kasih tahu ya tentang bayar harga. Ya, ketika dia berkeliling pelayanan termasuk kepada para muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan eh, pengabaran Injil yang dia lakukan, dia udah sering banget jelasin gitu ya. Kalau kita mau konteks belajar misalnya tentang kerajaan Allah sendiri, itu udah kelihatan lagi gitu kan tentang domba-dombanya gitu kan. Nah, jadi saya mau katakan bahwa nih yang ngomong yang bicara yang dengerin renungan hari ini nih, aduh, mengikuti Yesus itu sebuah bebannya tuh besar banget ya. Iya, tapi menariknya adalah mengikuti Yesus itu kelihatannya kayak berat, tapi ada Roh Kudus yang membantu kita bisa melalui segala hal. Yang pasti itu bukan karena kekuatan kita ya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, yang menjamin hidup kita sekarang sampai kita akhirnya menerima semua yang dijanjikannya secara utuh. Nah, saya katakan ini karena mungkin ada beberapa orang yang udah lagi putus pengharapan gitu ya. Kayaknya masalah ini kayaknya nggak kelar-kelar. Habis pandemik bukannya getting better, semuanya malah lebih sulit gitu ya. Saya mau katakan ada Roh Kudus, ada Yesus juga yang menyertai kita, dan ada Allah Bapa yang juga menjaga kita. Ya, jadi siapa lagi yang bisa memisahkan kita? Nggak ada. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau misalnya ada yang merasa lagi sulit atau berat ya teman-teman semuanya, coba ambil waktu saat teduh, coba ingat lagi tentang Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena mungkin kita udah terjebak dalam rutinitas, kita udah berusaha ini dan itu, kok kayaknya nggak jadi-jadi, nggak sukses gitu ya. Saya waktu itu sempat bagikan video gini. Banyak orang itu juga ketika jadi orang Kristen tuh gini-gini, menjadi orang Kristen bukan hanya berubah agamanya gitu ya. Enggak. Perspektif kita juga berubah dan ada natur yang baru, yaitu kita menjadi anak-anak Allah gitu ya. Ada natur yang ilahi yang ditambahkan kepada kita dan kita juga mengalami perubahan perspektif. Jadi nggak cuma beda ganti agama doang gitu ya. Nah, yang saya mau katakan adalah em, kaitan sama tadi, ada banyak orang itu mengira bahwa kalau misalnya jadi ngikut Kristus, udah tetap aku mama rencanaku Tuhan, aku sama keinginanku. Enggak. Ketika kita jadi anak-anak Allah, kita mengutamakan Tuhan, apa yang jadi rencanamu dalam hidup saya. Tuhan, kehendakmu apa? Karena Kristus yang jadi hidup bagi kita, bukan hidup kita lagi gitu ya. Kristus yang jadi hidup kita. Ya, itu aja sih, tidak mau berpanjang-panjang lebar. Ini Kak Jingga mau naik, kenapa Kak Jingga? Ada Pak, tadi ada Pak Suparti Hardono. Ya, Ya, menarik sih komen-komennya. Makanya naik. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai kita baru sampai yang ayat ke-7 Kak. Iya menarik sih itu. Jadi Daud di dalam kesesakan, dalam arti itu kan sebetulnya udah kepepet dia, akan ketangkep. Tapi Tuhan kasih hikmat untuk dia bisa melarikan diri dan akhirnya dia bisa lepas dari si raja itu, Raja Akis itu. Itu hikmat dari Tuhan. Jadi ya apa ya? Seringkali kan kita pikir kita butuh mujizat ya. Nah, mujizat itu seringkali dalam bentuk ide juga bisa. Salah satunya itu. Jadi sehingga sih, tapi yang menarik adalah mungkin juga kenapa Daud nggak dibunuh gitu. Jadi malah jijik si rajanya itu, ngapain aku pelihara orang yang begitu dekat-dekat sama aku. Bisa aja kan dia dibunuh. Tapi Iya, itu aja kayak apaan sih nggak jelas langsung dibunuh gitu ya. iya, tapi nggak dibunuh dia, akhirnya lepas. Itu kan sesuatu yang ya kalau kita lihat di luar inilah, di luar ekspektasi Daud lah, dia bisa kayak gitu, bisa selamat gitu.
Jadi dia melihat terus kemudian merenungkan baru menulis Mazmur tentang itu. Jadi Mazmur lahir dari sebuah pergumulan kesesakan di mana Allah itu hadir dan berada di tengah kesesakan itu udah melepaskan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagi semua kita, apakah ketika di tengah kesesakan itu kita dapat merasakan Allah tidak? Kehadiran Allah itu itu pertanyaan yang paling fundamental itu. Misalnya kalau penyakit kita nggak sembuh, apakah kita tetap merasakan Allah itu hadir di tengah sakit penyakit kita? Kalau misalnya lagi sehat, apakah Allah juga hadir? Kita merasakan kehadiran Allah itu. Ya akan lebih baik kita sakit kalau misalnya kita merasakan kehadiran Allah. Tapi kalau di tengah kesehatan kita tidak merasakan kehadiran Allah, itu jadi sebuah pertanyaan kan. Tapi betul, jadi konsep mengenai tentang Tuhan itu yang juga kadang salah, dan orangnya juga memang belum mengalami kelahiran yang baru, sehingga ya berpikirnya kenapa gue nggak disembuhkan, kenapa gue masih miskin. Jadi ukuran kehadiran Allah itu diukur oleh kaya dan juga sembuh, sehat. Ya, padahal belum tentu kekayaan itu bisa kita terima dengan kedewasaan ya. Belum tentu juga misalnya contoh, ada banyak orang tuh pengennya langsung cepet kaya. Tapi mereka nggak tahu bagaimana bisa manage uang itu dengan bijaksana. Bagaimana dia sadar bahwa berkat yang diterima tuh bukan buat diri dia sendiri, ya kan? Orang-orang kita memang mengiranya duit itu jadi solusinya, tapi lupa kalau pengelolaan keuangan tuh jauh lebih penting loh. Karena berapapun berkat yang Tuhan kasih, kalau tanpa pengelolaan yang tepat, habis. Dan itu jadi merusak kita. Kan pemberian Tuhan tuh nggak pernah merusak kita ya. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya ada yang berkata bahwa Tuhan kayaknya solusi saya hari ini adalah butuh uang. Contohnya gini, saya sempat banyak ketemu sama khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, yang dimana kebanyakan mereka akhirnya harus mencari solusi gimana nih gitu ya, krisis di dalam rumah tangga.